Sebetulnya masalah di Karelia ini adalah masalah keluarga RW. Saya adalah ketua RW yang di Karelia. Ya, ini masalah keluarga, sehingga saya merasa ini masalah internal keluarga ya, kalau ada permasalahan diselesaikan secara internal keluarga. Kami merasa tidak perlu untuk mengekspos ini bisa selama kemarin ya, karena pertimbangan ini masalah keluarga, ini aib keluarga mestinya diselesaikan secara keluarga. Tapi toh demikian terus masalah ini berkembang, keluarga dan sebagainya, sehingga saya perlu untuk memberikan penjelasan. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan informasi fakta yang sebenarnya, ya, fakta yang sebenarnya, apa adanya dan yang senyatanya terjadi, gitu ya. Nah, saya sudah bagikan surat pernyataan pers saya. Saya akan mulai dari statement saya, gitu ya. Di bagian pertama, apa sih sesungguhnya masalahnya terjadi? Persoalannya apa? Kita sadar bahwa belakangan ini banyak marak berita khususnya via media sosial atau online tentang klaster Karelia di kawasan Gading Serpong. Berita ini berkaitan dengan pengelolaan mandiri klaster beserta eksesnya setelah bertahun dikelola pengembang. Ini pengelolaan uang IPKL, istilahnya IPKL, yaitu iuran pemeliharaan dan keamanan lingkungan, dilakukan mandiri oleh rukun warga. Pengelolaan mandiri membuat pembangunan klaster lebih baik dan terurus karena sisa dana operasi digunakan seluruhnya untuk pembangunan klaster. Namun beberapa warga mulai kritis setelah serah terima tersebut sejak bulan Februari 2024 tentang apa? Transparansi uang IPKL. Kemudian paguyuban warga yang kritis tadi menggalang aspirasi agar klaster dikelola kembali oleh pengembang. Nah, ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Paguyuban, pengembang bersedia mengelola kembali bila ada penggantian RW dan RT seluruh. Pernyataan ini dari Ketua Paguyuban, dan pernyataan ini sudah beberapa kali diekspos di media WA grup warga. Selalu narasinya kita kembali ke Paramon. Paramon minta syarat, pengembang minta syarat RT RW-nya diganti, ya, pengembang ya. Selalu ada narasi. Itu begitu Pak, ini masalahnya, ya. Kemudian sejak terbentuknya RW 29, ya, Karelia tahun 2017 hingga awal tahun 2024, kehidupan rukun warga aman, damai, sejahtera, dan guyup. Meski sulit mencari warga yang mau jadi RT dan RW selama. Ya. Selama itu pengelolaan penguatan IPKL Karelia dilakukan pengembang. Setelah melalui proses panjang, awal Februari 2024 kemarin, pengelolaan dan pungutan itu. Setelah proses panjang, awal Februari 2024, pengembang akhirnya bersedia menyerahkan klaster Karelia untuk dikelola mandiri. Pengelolaan mandiri memungkinkan IPKL 55% itu untuk biaya operasi, satpam, kebersihan, sampah, perawatan, oke. Itu cuma kita belanjakan 55% untuk seluruh IPKL. Sisanya 45% itu adalah dana mengendap, sisa dana yang kita gunakan untuk pembangunan. Ya, yang ini jauh sekali dari sebelumnya. Ini terbukti bahwa pembangunan klaster Karelia itu menjadi lebih baik.
Ya, selain punya cadangan dana 45% untuk pembangunan, gaji karyawan itu kita naikkan 30-50%. Ya, semua gaji kita naikkan. Kemudian kita berikan jaminan kesehatan dan kita berikan uang makan. Ya, inilah hal-hal yang kita lakukan sejak Februari 2024 hingga bulan Juni akhir-akhir ini. Ya, jadi kondisinya baik. Nah, apa penyebab kegaduhan yang terjadi? Ya, setelah itu 2 bulan sejak serah terima, bulan April 2024, beberapa warga mulai kritis mempertanyakan transparansi IPKN. Meski sudah dilaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran tiap bulan dan juga diaudit oleh akuntan publik, kita sengaja memakai jasa akuntan publik untuk mengaudit. Ya. Isu transparansi IPKN terus bergulir. Ya. Kemudian bulan Mei, warga kritis membentuk paguyuban mempersoalkan peraturan tata tertib pengembang yang sebelumnya ini sudah berlaku sejak 2016. Jadi ketika ada klaster karya, ada tata tertib yang dibuat pengembang dan itu kita jalankan seperti itu, pakai peraturan. Nah, puncaknya paguyuban menyuarakan aspirasi kembali dikelola pengembang. Ya, dia berkampanye kepada warga-warga untuk kembali ke pengembang. Nah, RW Karelia setuju dan memberi kesempatan paguyuban melakukan permintaan pengelolaan kembali ke pengembang dan membebaskan warga dari kewajiban membayar PPKR sementara proses itu. Ya, sejak bulan Juli, Agustus kita bebaskan. Dan kalau proses ini kembali ke pengembang, silahkan warga datang ke sana supaya tidak menimbulkan keributan ini bayar kemana IPKN. Udah bebas selama bulan Juli, Agustus. Ya, Juli, Agustus itu warga. Kemudian ini yang seru. Kemarin tersiar video viral. Ya, tanggal 15 kan. Apa sih penyebabnya? Nah, tanggal 29, ini latar belakangnya saya cerita. Tanggal 29 Juni 2024, paguyuban mengambil alih secara paksa seluruh satpam RW yang resmi dan mengganti dengan satpam bawaan paguyuban. Jadi satpam kami yang bekerja di ini tanggal 29 diusir diganti dengan satpam bawaan mereka pada tanggal 29 Juni itu. Nah, kami sebagai RW tidak ingin masalah ini menjadi pertengkaran dan sebagainya. Akhirnya kami menarik itu. Sudah, kami kita selesaikan. Ya. Tanggal 3 Juli berarti kurang lebih berapa hari? 4-5 hari ini. Ada komplain 2 warga dan minta ganti rugi ke Sabang karena terjadi pencurian sepeda. 5 hari setelah diganti satpam oleh paguyuban, kehilangan 2 rumah, 2 sepeda sekaligus pakai mobil Brio putih, ada rekaman CCTV-nya. Dan satpam tidak melakukan pemeriksaan, cuma lewat-lewat gitu. Ada CCTV semua. Warga komplain ini, yang sebenarnya belum terjadi. Kemudian tanggal 17 Juli 2024, paguyuban membongkar dan menguasai kantor RW. Tadi video sudah disampaikan, sudah diperlihatkan bagaimana mereka para paguyuban ini, anggota paguyuban melakukan tindakan pencurian, pengrusakan CCTV, membongkar kunci pintu kantor RW, menduduki kantor RW dan kuncinya dipegang oleh mereka, diganti mereka. Dan kami sebagai RW tidak bisa masuk. Padahal kantor kami surat cap segala macam itu ada di dalam. Pada 6 Agustus baru kemarin ini, baru awal bulan ini ya, 6 Agustus. Kapolsek Magedangan memprakarsai mediasi antara RW dan paguyuban. 6 Agustus. Yang hadir adalah Kapolsek, kelurahan diwakili oleh Sekol, Kanit Bimas sama Babin Kapten.
saya, RW dan RT dan ketua paguyuban dan sekretaris paguyuban dimediasi oleh Pak Kapolsek. Hasil mediasinya apa? Ada 4. Yang pertama, per 1 September 2024 berarti lusa, ya, pengelolaan klaster dilakukan oleh pihak. Jadi bukan oleh RW, bukan oleh paguyuban, bukan oleh perorangan klaster, tapi dialah dikelola oleh pihak ketiga yang profesional. Itu nanti dipilih siapa yang itu keputusan pertama. Keputusan kedua, kesepakatan kedua adalah tanggal 15 Agustus keamanan Karelia dikembalikan kepada tupoksi RW, ya, dan kantor RW dinyatakan status quo sesuai dengan proses hukum. Tadi dibongkar supaya tidak timbul sengketa dan masalah ini. Sudah kantor RW itu di status quo kan, ya. Nah, oleh karena itu pada tanggal 15 tersebut sesuai dengan kesepakatan tanggal 6 kami datang dengan Satpam beserta dengan BIJP, gitu, mengganti Satpam mereka sesuai dengan kesepakatan itu. Gitu. Ya, tanggal 15 Agustus itu RW merealisasikan kesepakatan butir kedua bahwa tanggal 15 akan dikembalikan ke keamanan ke tupoksi. Namun pihak paguyuban menolak butir mediasi dengan Kapolsek tersebut dengan membawa beberapa anggota paguyuban untuk demo. Nah, untuk menjaga suasana tetap kondusif pada saat demo anggota paguyuban tersebut, RW menghindar dan mengupayakan mediasi lewat mereka. Jadi, yang video beredar itu adalah kejadian tanggal 15 Agustus ini. 15 Agustus ini memang sebagai realisasi dari kesepakatan dengan yang ada di Kapolsek itu, bahwa tanggal 15 keamanan dikembalikan tupoksi kepada RW. Gitu. Itu keputusan di sana, tapi mereka menolak meskipun ya itu yang terjadi. Jadi di dalam video berita yang beredar itu yang ditampilkan, yang muncul adalah suasana bagaimana terjadi tanggal 15 itu. Padahal latar belakangnya itu. Dan kami pengen mengembalikan bahwa tanggal 15 itu dikembalikan fungsinya keamanan kepada RW sesuai dengan kesepakatan. Dan kami pun sebetulnya hak RW sebetulnya. Meskipun begitu, pada tanggal 29 Juni pun mereka mengambil alih, juga kami tidak membuat keributan, kami biarkan itu, mereka mengambil alih dengan satpam bawaan, satpam yang harus diusir juga kita tidak membuat kegaduhan gitu. Jadi itu latar belakangnya. Kenapa tanggal 15 itu? Nah, ini bisa dicek, silakan dicek ke Pak Kapolsek, silakan dicek ke Pak Kanit Binmas, silakan dicek ke kelurahan, semuanya tahu. Saya kalau hadir juga soalnya dalam pertemuan ini, gitu. Nah, kemudian mengapa belum terrealisasi pengelolaan ini dikembalikan kepada pengembang? Yang usulan dari paguyuban, kita kembali ke pengembang. Kenapa itu terjadi? Nah, pada tanggal 18 Juli, paguyuban mengeluarkan surat ambil alih tupoksi RW antara lain tata tertib. Jadi tanggal 18 Juli itu paguyuban, Pak, mengeluarkan surat edaran ke warga mengambil tupoksi RW. Ini bagaimana? Ini yang ada RW RT-nya masih ada ini. Antara lain tata tertib klaster. Kalau ada warga baru harus izin kepada mereka. Renovasi harus izin ke paguyuban. Keluar masuk pindah rumah harus izin ke paguyuban. Wajib pakai kartu tap dan bayar. Menetapkan iuran dan pengelolaan fasilitas klaster. Ini dibuat surat edaran itu tanggal 18 Juli. Jadi bagaimana ini paguyuban
bukan pengambil alihan tupoksi RW yang sah yang masih ada. Dan untuk itu kami juga tidak melakukan reaksi apa-apa. Kami terus koordinasi aja dengan pemerintah, ini bagaimana dan seperti itu. Juni, paguyuban mengeluarkan surat keputusan mengelola sementara Karelia sampai pengembang mengelola kembali Fasun dan Fasos. Jadi tanggal 29 Juni itu mereka sudah menyatakan saya ambil yang makanya satpam mereka ambil pakai satpam dia. Saya kembali akan kembali ke pengembang gitu ya. Kemudian pada pertemuan 6 Agustus di Polsek Pagedangan, Sekretaris Paguyuban menyatakan bahwa pengembang bersedia. Sekretaris loh Pak yang mengatakan, Sekretaris Paguyuban dalam mediasi oleh Kapolsek di hadapan tim mediasi 6 Agustus, Sekretaris Paguyuban menyatakan bahwa pengembang bersedia mengelola kembali Karelia bila disertai dengan penggantian RT, ketua RT dan ketua RW seluruhnya. Dalam hal ini RW telah berkirim surat secara resmi kepada pengembang tentang kebenaran pernyataan tersebut. Jadi selalu digembar-gemborkan oleh paguyuban kita kembali ke pengembang. Pengembang mau terima Karelia untuk dikelola kembali bila RW-nya diganti, RT-nya diganti. Selalu itu yang ini. Tapi kenyataannya tidak ada realisasinya sampai sekarang. Gitu. Nah, itulah kejadian ceritanya. Cerita tanggal 15 yang viral di video itu sebetulnya kejadiannya itu. Jadi pada itu sebagian daripada kesepakatan yang ada ketua paguyuban. Nah, jadi dengan kata lain situasi saat ini gimana? Kedepannya bagaimana? Ya, bagaimana kedepannya? Makanya upaya menciptakan suasana kondusif kembali di Karelia pada tanggal 22 Agustus yang lalu, RW Karelia telah mengirim surat resmi kepada Camat Pagedangan untuk bersama-sama 3 pilar pemerintahan, yaitu Camat, Kapolsek, dan Danramil Pagedangan dapat memfasilitasi mediasi lanjutan yang pernah dilakukan tanggal 6 Agustus itu. Ini adalah upaya untuk mediasi supaya titik temu dan masalah itu selesai. Kami sudah kirim surat ini, meskipun kami tidak gembar-gembor ke media ya, kami tidak. Sebagai mediasi awal yang difasilitasi oleh Kapolsek bahwa per 1 September pengelolaan Karelia dijalankan oleh pihak ketiga, di mana RW maupun paguyuban ataupun pihak kelompok warga dibebaskan dari pengelolaan langsung Karelia. Jadi bila klaster Karelia itu dikelola oleh pihak ketiga, warga nggak perlu lagi sibuk ngurusin soal pengelolaan IPKL, nggak perlu, udah tidak perlu ada keributan. RW dan RT kembali kepada tupoksinya, warga klaster tidak disibukkan dengan urusan pengelolaan. Dengan direalisasikan pengelolaan oleh pihak ketiga, dapat tercipta suasana kondusif seperti sebelum serah terima pengelolaan klaster. Semua pihak terbebas dari kepentingan dan waspada. Nah, inilah harapan kita. Maka upaya kita dengan ini adalah sebetulnya kita sudah bicara dengan beberapa pihak, termasuk hari ini saya bicara dengan kelurahan, dengan Pak Camat, tadi saya sudah ngomong, dengan kepolisian untuk merealisasi ini. Jadi sekali lagi ini adalah masalah keluarga. Jadi saya merasa saya merasa sedih lah masalah RW kemudian diekspos oleh warga saya sendiri sebagai anak-anak saya seolah-olah begitu. Tentu yang ini akan berdampak yang kurang baik kepada kita semua, ya terutama warga sendiri. Kami menahan diri, kemudian karena ada besarnya pemberitaan ini, maka termasuk juga pemberitaan dari teman-teman media, maka saya perlu memberikan klarifikasi itu. Itu kurang lebih senyatanya seperti itu. Jadi pernyataan resmi saya adalah seperti di dalam
paparan dari press release saya, pernyataan.